Topik 3 Demonstrasi kontekstual. Mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Disusun oleh kelompok 4. Pendidikan Bahasa Indonesia. PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Widya Dharma Klaten. Anggota kelompok 4, Dadang Febri P, Pinky Annisa, Widya Narisa M. Petunjuk tugas, silakan berbagi pemikiran mengenai pandangan mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan kepada rekan sekelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut ini. 2. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? 3. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? 4. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? 5. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Presentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk visualisasi yang kreatif. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Perspektif sosial dalam proses pembelajaran memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi dapat memengaruhi berbagai aspek pendidikan, seperti diskusi kelompok, komunitas belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial antar peserta didik. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah diskusi kelompok. Dalam pembelajaran yang berorientasi sosial, diskusi kelompok menjadi penting karena melibatkan interaksi antara peserta didik. Dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang suatu topik. Namun, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi dinamika diskusi kelompok. Misalnya, jika ada perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi cara peserta didik berinteraksi dan berbagi dalam diskusi kelompok. Perspektif sosial, komunitas belajar juga merupakan aspek penting dalam pendidikan yang dipengaruhi oleh perspektif sosial. Komunitas belajar adalah kelompok orang yang memiliki minat dan tujuan belajar yang sama. Dalam komunitas belajar, peserta didik dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan belajar bersama. Namun, perubahan sosial dapat mempengaruhi komposisi dan dinamika komunitas belajar. Misalnya, jika ada perubahan demografis di masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi keberagaman dalam komunitas belajar dan memengaruhi cara peserta didik berinteraksi dan belajar bersama. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat terpengaruh oleh perubahan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas yang berbeda dari pembelajaran di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan minat mereka. Namun, perubahan sosial dapat mempengaruhi jenis kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia dan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya, jika ada perubahan tren atau minat di masyarakat terhadap suatu kegiatan tertentu, hal ini dapat mempengaruhi partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selain itu, perspektif sosial juga mempengaruhi pola interaksi antara guru dan peserta didik. Dalam konteks pendidikan, hubungan antara guru dan peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Perubahan sosial di masyarakat dapat memengaruhi cara guru berinteraksi dengan peserta didik, seperti dalam memberikan motivasi, dukungan, dan bimbingan. Selain itu, perubahan sosial juga dapat mempengaruhi persepsi dan sikap guru terhadap peserta didik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Perspektif budaya.
Sudut pandang budaya dalam proses pembelajaran memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan, termasuk dalam hal penggunaan bahasa, perilaku peserta didik terhadap pendidik, serta perlakuan khusus yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya memiliki pengaruh di sekolah. Perspektif ekonomi. Kesenjangan partisipasi antar status sosial ekonomi keluarga dalam proses pendidikan dapat memiliki dampak yang signifikan dari perspektif ekonomi. Hal ini terjadi karena faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan kerja dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka. Perspektif ekonomi. Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya finansial untuk membeli buku, peralatan, dan bahan ajar yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi keterbatasan finansial yang membuat sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Perspektif ekonomi. Akses terhadap sumber daya pendidikan juga dapat berbeda antara keluarga dengan status sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berkualitas, dan program pendidikan yang lebih lengkap. Sementara itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya yang membuat sulit bagi mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Perspektif ekonomi. Akses terhadap sumber daya pendidikan juga dapat berbeda antara keluarga dengan status sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berkualitas, dan program pendidikan yang lebih lengkap. Sementara itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya yang membuat sulit bagi mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Perspektif politik. Kebijakan anggaran biaya pendidikan merupakan salah satu aspek politik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pendidikan. Anggaran biaya pendidikan mencakup alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan buku dan alat pembelajaran, serta pelatihan guru. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kesiapannya dalam mengajar dengan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran peserta didik. Beberapa anggota mungkin merasa sangat siap karena telah memahami dan mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan faktor-faktor tersebut. Mereka mungkin telah melakukan riset mendalam, mengikuti pelatihan, dan terus memperbarui pengetahuan mereka untuk dapat mengajar dengan baik. Namun, ada juga anggota kelompok lain yang mungkin merasa kurang siap atau bahkan tidak siap sama sekali. Mereka mungkin merasa kebingungan atau tidak memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Mereka mungkin merasa perlu untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka dalam hal ini. Penting bagi setiap anggota kelompok untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam mengatasi tantangan ini. Dengan berdiskusi dan bekerja sama, mereka dapat saling memperkuat dan membantu satu sama lain untuk menjadi lebih siap dalam mengajar dengan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran peserta didik. Dilihat dari ekosistem sekolah, guru, pedagogik, kurikulum, dan sistem pendidikan, ekosistem, sekolah sebagai kegiatan menyenangkan, pimpinan memberikan layanan, adanya kolaborasi antar pihak, pemerintah pusat dan daerah, pedagogik, peserta didik ikut menentukan kegiatan belajar, pembelajaran berorientasi kepada peserta didik, pembelajaran diintegrasikan dengan teknologi, penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran,
Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Guru, sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, pelatihan guru berdasarkan praktik, kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran, kinerja guru dinilai secara holistik. Sistem pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam mengajar peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik siap dalam proses pembelajaran, kurikulum, perkembangan yang fleksibel yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, berfokus pada pengembangan keterampilan soft skill dan pengembangan karakter. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan, guru menyadari bahwa setiap peserta didik itu unik dan khas yang berasal dari sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda. Perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik berpengaruh dalam pembelajaran sehingga seorang guru perlu menyadari dan memahami latar belakang peserta didik dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif. Perbedaan, setiap guru memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik siswa tersebut. Sudut pandang ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman tentang dunia yang berbeda-beda. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan, sebelum menyusun RPP modul ajar, observasi terhadap peserta didik harus dilakukan untuk membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memahami karakteristik peserta didik. Hal ini juga dilakukan untuk memetakan karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perbedaan, profiling peserta didik menentukan strategi, model dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, jika seorang siswa memiliki gaya belajar visual, guru dapat menggunakan gambar, diagram, atau video dalam pengajaran mereka. Atau jika seorang siswa memiliki kebutuhan khusus, seperti gangguan belajar, guru dapat menyediakan bantuan tambahan atau modifikasi dalam materi pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.